rasa hormatnya. Siap, Kanan. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua sudah hadir di acara ini. Bapak-bapak dari Semilian dan dari Pariwisata Pangkal Pinang juga terima kasih sekali karena telah hadir di acara ini. Mungkin di sini belum semua sebenarnya insan perfilman itu hadir di sini. Apabila dikumpulin dan mereka hadir itu sebenarnya banyak sekali, Pak. Di Pangkal Pinang, ya, Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Tengah, dan sekitarnya lah ya. dan sekitarnya semuanya itu banyak banget gitu, Pak. Dan mungkin boleh jelasin nih Kang, buat rekan-rekan yang ada di sini, kasih tahu nih Parvi Bangka Belitung apa sih gitu. Ya mungkin memang Parvi ini sudah berdiri lama gitu, tapi kan maksudnya ada yang muda-muda seperti saya gitu kan, yang tidak tahu mungkin kan. Masih banyak rekan-rekan muda yang ada di sini gitu kan. Yang mungkin pengen mengenal lebih dalam Parvi itu sendiri. Mungkin boleh dikasih tahu Kang. Iya, kalau mungkin umur 35 ke atas mungkin sudah tahu Parvi itu apa. Parvi itu Persatuan Artis Film Indonesia, itu secara singkatan. Parvi itu berdiri organisasi profesi termasuk awal-awal kemerdekaan itu berdiri dari tahun 1956. Jadi termasuk tua banget. Dan Parvi ini cukup besar pada zamannya sampai tahun 90-an akhir. Karena setiap bintang-bintang yang ditenarkan selalu berasal dari Parvi. Seperti Dede Yusuf dengan Rumah Masa Depan waktu itu ya tahun 80-an. Terus ada tahun 90-an ada Keluarga Cemara, tetapi waktu itu di RCTI. Rata-rata yang film-film atau sitkom di TVRI itu semuanya dari Parvi. Seperti Matias Mujus, mungkin sampai sekarang sudah masih main film. Terus ketika reformasi, Parvi itu agak kurang perannya. Karena apa? Karena sudah tidak bekerja sama lagi dengan pemerintah juga. Walaupun tetap di bawah naungan Departemen Pendidikan, Kementerian Pendidikan. Terus muncullah organisasi-organisasi yang sejenis, banyak bertumbuhan, seperti organisasi produser, organisasi segala macam, bahkan kantoran pun ada RAI segala macam. Terus banyak orang yang salah tanggap, Bung Agung. Oh maaf Pak Kepala Dinas, sama-sama namanya Pak, cuma beda nasib Pak. Jadi sampai di mana tadi? Salah mengartikan. Ya, banyak yang salah mengartikan Parvi, artis film Indonesia. Artis banyak salah arti aktor atau aktris, padahal tidak. Artis itu adalah penggiat seni, jadi penggiat seni di bidang perfilman. Jadi dia dari sutradara, penulis. Di sini ada penulis lumayan top, sudah mengeluarkan 2 novelnya, Bang Yan Sanjin. Halo, tangan dulu dong. Beliau pernah nulis untuk saya sebuah skenario film Mentari Purau. Terus juga menulis Pulau Hantu juga. Skenario Pulau Hantu, Bung Yan Sanjin. Jadi beliau itu juga artis perfilman. Jadi jangan salah arti aja bahwa Parvi, aku bukan artis kok, aku bukan artis. Itu sebenarnya salah kaprah. Jadi kamu jadi sutradara, mau jadi kameramen, mau jadi angkat-angkat kru film kayak gitu, itu artis. Jadi Parvi itu menaungi semuanya di bidang perfilman. Seperti itu. Terus pada tahun 2020 pergantian kepengurusan sekarang ini diketuai oleh Ibu Alicia Johar dan dengan sekretaris Bapak Gusti Randa. Bapak Gusti Randa itu sudah dulu ngetop sebagai Samsul Bahri di film Siti Nurbaya. Saya sebagai Datuk Maringgi. Jadi
dari kepemimpinan kepengurusan sekarang ini, Parvi akan dikembalikan marwahnya seperti dulu. Makanya dibentuklah pengurus-pengurus daerah, dikuatkan pengurus-pengurus daerah itu. Dan sekarang ini di Bangka Belitung baru pertama kali Parvi ada kepengurusan, dan kita ini pengurusannya ya. Yang di sini banyak yang jadi pengurus, Pak, tapi yang lain belum. Nanti jadi anggota segala macam. Karena ternyata setelah kemarin saya mengikuti Rakernas di Lembang, saya juga diberitahukan bahwa di Parvi ini nggak cuma di Parvi sebuah organisasi yang menaungin aja, tidak. Tetapi ada 4 suku bidang usaha, yaitu satu sebuah PT, sebuah perseroan, Iya. Lagi-lagi perseroan terbatas. Dia bergerak di bidang distributor film dan pembuatan film juga. Kita di daerah bisa memakai itu, bisa memakai perusahaan itu. Jadi sebenarnya memudahkan kita dalam berkarya, memudahkan kita dalam gimana sih setelah membuat film kita mau diarahkan kemana nih? Masa ke YouTube aja? Ada YouTubers di sini dari Batu Belubang, beliau banyak banget karyanya, luar biasa. Dan itu ada Bang Hendra juga sebagai pembuat pionir pembuat film Bangka Belitung yang masuk layar lebar. Walaupun masih lokal, tetapi itu harus menjadi kebanggaan buat kita semua di Bangka Belitung ini, bahwa ada kesempatan artinya. Dan ini akan memberi kesempatan yang lebih luas lagi. Karena ada banyak macam cara untuk mendistribusikan film kita. Misalnya di aplikasi ada Hotstar, ada Disney Hotstar, ada Netflix segala macam, itu besar banget kesempatannya. Jadi nggak cuma di YouTube aja. Soalnya di YouTube kalau nggak 100.000 paling tidak viewernya itu akan sia-sia. Padahal membuat film atau membuat konten film itu tidak gampang, bapak-bapak, ibu-ibu. Itu tidak gampang. Itu membutuhkan kerjasama sebuah tim yang sangat luar biasa, dari penulisan, dari produksi, syuting segala macam, sampai pasca produksinya itu membutuhkan pikiran, tenaga, bahkan uang. Dan kadang-kadang tidak sedikit. Tetapi mereka bingung mau dikemanakan film kita. Dan semoga dengan hadirnya Parvi di sini kita bisa merangkul semuanya untuk memecahkan solusi gimana distribusi dari film-film kita ini. Itu gunanya, makanya kami bikin hadir untuk menjembatani kreativitas perfilman di Bangka Belitung. Oke. Lalu yang kedua, tadi satu PT, yang kedua apa nih Kang? Nah, yang kedua itu ada yayasan. Di Parvi ini ada yayasan. Yayasan itu bergerak di bidang pendidikan dan pelatihan. Jadi dari keaktoran, keaktrisan, sampai ke penyutradaraan, ke kamera segala macam, itu kami ada guru-gurunya di Parvi ini. Dan kalau misalnya ada yang di tingkat lokal, kita bisa membuat pelatihan-pelatihan secara berkala. Nggak cuma di internal anggota aja, tetapi kita bisa keluar, kita bisa ke sekolah-sekolahan, kita bisa ke universitas, atau bahkan bisa di kampung-kampung, di komunitas-komunitas. Bahkan kalau misalnya memang membutuhkan teman-teman yang di Jakarta, itu sangat mudah menghubunginya. Dan mau siapa, tinggal calling aja pokoknya. Kira-kira seperti itu. Jadi mempermudah untuk kita berlatih, menambah ilmu lagi. Itu yang kedua. Yang ketiga apa nih Kang? Yang ketiga itu ada koperasi. Kalau koperasi ini itu untuk anggota saja. Jadi anggotanya jangan sampai susah. Kadang-kadang nggak ada beras, susah. Jadi pinjam aja di koperasi nanti. Itu nggak ada bunga lah mungkin, tetapi ada biaya administrasi. Ada kemungkinan seperti itu. Ada simpan pinjamnya, ada sembakonya segala macam. Nantinya di Bangka Belitung akan dibikin seperti itu. Koperasi Parvi. Terus yang keempat, yang terakhir itu ada LBH, bapak-bapak.
ada LBH, Lembaga Bantuan Hukum. Itu juga khusus untuk anggotanya. Jadi anggota Parvi ketika mempunyai kesandung masalah atau apa, kita bisa bantu dari lembaga bantuan hukum itu. Soalnya kalau orang-orang awam kayak gini, kalau kita kesandung hukum apa kayak gitu, bingung ya? Itu udah bingung banget. Iya benar. Mau sewa pengacara susah banget. Pengalaman ya Kang ya? Enggak. Alhamdulillah. Nah, di sini di Parvi ini alhamdulillah ada 2 orang di bidang hukum sementara ini, Pak. Itu ada Bung Iwan Sukadi, beliau sudah malam melintang di LBH itu sejak masih kuliah malahan di Pangkal Pinang. Terus yang kedua ada Bung Iwan Prahara, ya cukup termasuk pengacara ternama di Bangka Belitung. Nah, Kira-kira seperti itu. terus kira-kira tujuan Parvi Bangka Belitung nih Kang, kedepannya kira-kira apa nih Kang? Kedepan kita bisa membangun, bisa menyatukan yang terpenting sih, menyatukan teman-teman kreatif di bidang perfilman, karena kalau tercerai-berai itu mungkin susah. Jadi kalau kita bersatu, kita membuat sebuah karya dan layak untuk dijual, itu ngapain ke Jakarta sih? Kita di daerah aja bisa kita jual karya-karya kita. Saya berharapnya seperti itu. Soalnya tujuannya orang kayak misalnya Bang Hendra Sahab di Pangkal Pinang aja, kayak gini-gini aja karirnya. Kalau di bidang film, wedding mungkin itu kayak gitu aja, mandek gitu Pak. Itu jadi mudah-mudahan dengan karya di sini kita bisa menasional, bahkan bisa internasional mungkin kalau melalui aplikasi gitu. Tergantung konsep film. Makanya yang mahal di sebuah film itu adalah konsep atau gagasan. Itu tujuan Parvi ke depan. Kira-kira harapan untuk pemerintah setempat apa nih kira-kira? Ya mudah-mudahan karena untuk membuat sebuah karya film itu tidak gampang. Tidak gampangnya kenapa? Yang pertama itu tetap dana yang menjadi kesulitan. Yang kedua itu adalah pencarian kru. Tetapi jangan salah, di sini itu udah banyak sebenarnya sineas-sineas, apalagi sineas muda. Sekarang ini ada yang dari SMK, mereka ini ada juara juara FLS 2N juga provinsi, ada juara BPPT kalau nggak salah juara. Itu artinya di sini itu punya teman-teman di sini itu punya talenta yang luar biasa. Cuma tergantung itu diasah lagi apa enggak. Kalau nggak diasah lagi ya udah susah. Apapun kalau nggak diasah lagi akan sia-sia. Kira-kira seperti itu. Terus ya keinginan kami untuk kita tetap harus bekerja sama dengan pemerintah daerah, terutama untuk mempromosikan daerah kita ini. Di daerah kita ini banyak banget sebenarnya yang belum tergali, dan di sini itu serba ada. Gurun pasir ada di sini, danau juga ada, walaupun kita nggak bisa renang. Iya benar. Tapi banyak banget. Terus hutan juga masih ada. Perkebunan, sawah segala macam di sini tuh komplit. Bahkan Bang Harda pernah bilang kita bikin Bangkahut. Jadi seperti Hollywoodnya Amerika, seperti Bollywoodnya India. Nah kita di Indonesia itu di Bangkahut. Tetapi saya kemarin dengar dari PP Parvi, pengurus pusatnya, mereka pengennya Bollywood. Tetapi jangan patah harapan. Kalau misalnya di Bangka sini menunjukkan potensinya, nggak salah lagi. Banyak studio-studio yang akan muncul di sini. Karena apa? Dekat dengan Singapura, potensinya besar, apapun ada. Kira-kira seperti itu.